Halo Besti, sebelum lanjut videonya, saya doakan kalian yang membantu subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Jangan lupa ya, komen juga dari mana asal kalian. Malam selalu memiliki cara tersendiri untuk menampilkan wajah aslinya di balik dinding-dinding rumah sakit. Keheningan yang tercipta bukanlah sebuah kedamaian, melainkan ketegangan yang tertahan. Di sebuah ruang tunggu yang diterangi lampu putih pudar, Yunita duduk merenungi hari yang panjang. Sebagai seorang dokter spesialis bedah yang namanya mulai dikenal di kalangan medis, ia seringkali dihadapkan pada batas antara kehidupan dan kematian. Namun, di balik seragam putihnya yang bersih, tersimpan sebuah kerapuhan seorang perempuan yang mendambakan kehangatan keluarga. Ia adalah sosok yang tegar di mata rekan-rekannya, namun rapuh dalam kesendirian. Ponsel di dalam saku jasnya bergetar, memecah keheningan malam yang pekat. Sebuah panggilan masuk dari bagian unit gawat darurat. Suara di ujung telepon terdengar tergesa-gesa, menyampaikan kabar yang membuat jantung Yunita berdegup lebih cepat. Seorang wanita bernama Alessa dibawa dalam kondisi kritis akibat pendarahan hebat. Wanita itu membutuhkan tindakan pembedahan darurat untuk menyelamatkan nyawanya. Masalahnya, operasi ini memerlukan tanda tangan persetujuan dari pihak keluarga atau wali pasien, sedangkan kondisi Alessa semakin memburuk dari menit ke menit. Dengan langkah cepat, Yunita beranjak menuju ruang gawat darurat. Bau antiseptik dan cairan infus menyambut kedatangannya, menciptakan aroma yang sangat akrab namun selalu membawa rasa was-was. Di ranjang pemeriksaan, Alessa terbaring pucat. Napasnya tersengal-sengal menahan sakit yang luar biasa. Yunita segera mengambil alih kendali. Ia memeriksa denyut nadi dan luka yang menganga di tubuh perempuan itu. Sambil bersiap, perawat yang bertugas melaporkan bahwa mereka telah menemukan telepon genggam milik Alessa. Mereka telah mencoba menghubungi nomor yang tertera pada kontak darurat pasien tersebut untuk meminta persetujuan. Yunita menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Ia berdiri di dekat meja operasi, menunggu kabar tentang wali pasien yang akan datang. Dalam pikirannya yang berkecamuk, ia membayangkan bahwa suaminya, Ridwan, akan segera tiba untuk memberikan dukungan. Selama ini, Yunita adalah sosok istri yang mencintai Ridwan tanpa syarat. Ia menerima profesi Ridwan yang hanya seorang pengemudi ojek daring tanpa pernah merasa malu. Yunita bahkan tidak pernah membatasi kasih sayangnya, selalu memberikan dukungan finansial dan emosional agar mereka bisa hidup berdampingan dengan damai. Pikiran tentang Ridwan memberinya kekuatan untuk tetap berdiri tegak di tengah situasi yang mendesak ini. Waktu berjalan terasa sangat lambat. Detik demi detik berlalu, menambah beban di pundak Yunita. Tiba-tiba, pintu ruang gawat darurat terbuka dengan keras. Suara langkah kaki tergesa-gesa memecah keheningan koridor. Yunita menoleh, menatap sosok yang baru saja melangkah masuk dengan napas terengah-engah dan wajah penuh kepanikan. Betapa terkejutnya Yunita saat melihat Ridwan berdiri di sana, tidak jauh dari ranjang Alessa. Di sampingnya, berdiri ibu mertuanya, Bu Wartini, yang memegang erat lengan Ridwan dengan wajah cemas. Yunita membeku di tempatnya. Senyum tipis yang sempat terukir di bibirnya sirna seketika. Awalnya, ia beranggapan bahwa Ridwan datang untuk menemuinya, untuk memberikan pelukan hangat atau sekadar menanyakan kabarnya di tengah malam yang dingin ini. Yunita mencoba membuka mulutnya untuk menyapa, tetapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan, terhalang oleh rasa dingin yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun, kenyataan yang terjadi jauh dari apa yang ia bayangkan. Ridwan dan Bu Wartini sama sekali tidak mengacuhkan keberadaan Yunita di ruangan itu. Fokus mereka sepenuhnya tertuju pada Alessa yang terbaring lemah. Dengan suara bergetar dan tatapan penuh kecemasan, Ridwan maju mendekati perawat dan menyatakan diri sebagai wali dari Alessa. Dunia Yunita seakan runtuh saat itu juga. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepalanya, menghantam kesadarannya tanpa henti dan menyisakan kehampaan yang luar biasa. Mengapa suaminya menjadi wali dari wanita lain?
Bagaimana mungkin orang yang paling ia percayai memiliki hubungan sedekat itu dengan pasien kritis ini? Yunita merasa tubuhnya kaku dan tidak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa menyaksikan Ridwan dan ibunya dengan tatapan kosong. Kepalanya berdenyut keras dan sebuah bayangan hitam mulai menguasai pikirannya. Di tengah riuhnya bunyi alat-alat medis, Yunita menyadari bahwa ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh orang-orang terdekatnya. Pertanyaan ini akan mengubah segalanya. Bau obat-obatan yang menyengat di sepanjang lorong rumah sakit seolah menjadi saksi bisu atas pertarungan batin yang sedang dialami oleh Yunita. Malam semakin larut, namun kegelisahan yang menguasai pikirannya membuat waktu seakan berhenti berputar. Suasana di ruang persiapan operasi terasa begitu dingin dan mencekam. Udara di ruangan itu seolah membeku, menghimpit dada Yunita yang masih berjuang, mencerna apa yang baru saja terjadi di hadapannya. Ridwan, suaminya, tidak mempedulikan tatapan kosong Yunita. Pria itu justru maju dengan langkah terhuyung, lalu menjatuhkan lututnya ke lantai rumah sakit yang dingin. Air mata Ridwan tumpah, membasahi pipinya yang kuyu dan mencerminkan keputusasaan yang mendalam. Dengan suara yang tercekat dan napas yang terputus-putus, Ridwan membungkuk dalam-dalam, menyatukan kedua tangannya di hadapan Yunita, memohon belas kasihan layaknya seorang pesakitan. "Yunita, kumohon, selamatkan dia. Tolong selamatkan Alesa," isak Ridwan. Suaranya terdengar begitu parau, mengabaikan kenyataan bahwa ia sedang memohon kepada istri yang selama ini menafkahinya. Yunita merasakan sebuah hantaman keras menghantam ulu hatinya. Pengkhianatan ini terasa jauh lebih tajam daripada pisau bedah yang biasa ia pegang. Namun, di tengah badai emosi yang berkecamuk hebat, suara dari dalam dirinya sebagai seorang dokter kembali berbisik. Sumpah profesi yang telah ia ucapkan bertahun-tahun lalu menuntutnya untuk mengesampingkan ego dan rasa sakit pribadinya. Sebagai seorang abdi kemanusiaan, nyawa adalah prioritas utama, terlepas dari siapa pemilik nyawa tersebut. Ridwan terus memohon, tubuhnya bergetar hebat. "Aku tahu ini sangat menyakitkan bagimu, tapi aku mohon, lakukanlah yang terbaik untuknya. Setelah operasi ini selesai, aku akan menjelaskan semuanya. Aku akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa dia ada di sini." "Kumohon Yunita," lanjut Ridwan dengan suara yang semakin melemah, masih dalam posisi berlutut di bawah tatapan dingin Yunita dan tatapan heran para perawat yang ada di ruangan tersebut. Yunita menatap Ridwan dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada kemarahan yang membara, kepedihan yang mendalam, dan sisa-sisa cinta yang kini terasa seperti racun. Dengan helaian napas yang berat, Yunita menarik diri dari tatapan memelas suaminya. Ia menoleh ke arah Bu Wartini yang masih berdiri membisu dengan wajah pucat pasi, menyaksikan kejatuhan anak laki-laki mereka. Kemudian, Yunita membalikkan tubuhnya, melangkah perlahan namun pasti masuk ke dalam ruang operasi. Setiap langkah kakinya terasa berat seolah ia sedang menyeret beban seluruh dunia di pundaknya. Di dalam ruangan steril itu, Yunita mencoba menenangkan badai di dalam pikirannya. Ia membasuh wajahnya di wastafel, menatap bayangannya sendiri di cermin, menarik napas dalam-dalam, dan mengembuskannya perlahan. Ia memakai sarung tangan medis dan jas operasi dengan tangan yang sedikit bergetar, melawan ketakutan yang merayap. Ketika ia berdiri di depan meja operasi tempat Alesa terbaring tak berdaya, ia merasakan pertarungan yang luar biasa di dalam batinnya. Alesa adalah wanita yang mungkin memiliki hubungan tersembunyi dengan suaminya. Wanita yang membuat Ridwan berlutut di hadapannya dan menangis terseduh-seduh. Proses operasi dimulai. Di bawah sorot lampu operasi yang menyilaukan, Yunita memulai pekerjaannya dengan penuh ketelitian. Setiap gerakan tangannya terukur, membedah lapisan demi lapisan dengan presisi yang tinggi. Pendarahan yang sempat membuat nyawa Alesa berada di ujung tanduk berhasil dihentikan dengan keahlian tangannya. Yunita menjahit luka dengan hati-hati, memastikan tidak ada kesalahan sekecil apapun yang terjadi selama prosedur berlangsung.
Di balik topeng medisnya, Yunita menahan air mata yang terus mendesak keluar, menyatu dengan keringat yang menetes di pelipisnya. Namun, pikirannya tidak bisa berhenti berkelana menelusuri lorong-lorong kenangan. Dalam kesunyian yang hanya diiringi oleh suara konstan mesin pemantau detak jantung, setiap sayatan yang ia buat seakan-akan menjadi metafora dari luka hatinya sendiri. Setiap tetes darah yang keluar, mengingatkannya pada pengorbanan yang telah ia berikan selama ini, yang ternyata dibalas dengan kepedihan yang tidak terhingga. Rasa sakit itu mengalir bersama aliran darah, yang harus ia bersihkan di meja operasi. Ia terus bergulat dengan pertanyaan mengenai alasan di balik semua ini. Mengapa Ridwan menyembunyikan wanita ini? Mengapa ia harus menjadi saksi dari kehancuran rumah tangganya sendiri, di saat ia sedang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan orang lain? Waktu terasa berhenti dan malam merambat begitu lambat. Operasi berjalan sangat lama dan menegangkan, menguras hampir seluruh tenaga fisik dan emosional Yunita. Ketegangan itu tidak hanya berasal dari kondisi pasien yang sempat mengalami penurunan drastis, tetapi juga dari gejolak batin yang terus menghantamnya. Ia mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya, menepis semua bayangan pengkhianatan yang mengganggu konsentrasinya. Dengan dedikasi dan keteguhan yang luar biasa, Yunita berhasil melewati masa-masa kritis tersebut. Ia menyelesaikan operasi dengan sukses dan memastikan kondisi Alesa stabil. Setelah beberapa jam yang melelahkan, Yunita akhirnya melangkah keluar dari ruang operasi. Langkah kakinya terasa berat, namun ada sedikit kelegaan bahwa ia telah menjalankan tugasnya sebagai seorang dokter dengan sempurna. Di luar ruangan, ia mendapati Ridwan dan Bu Wartini masih menunggu dengan wajah yang diliputi kecemasan yang mendalam. Mereka segera berdiri ketika melihat Yunita melepas masker operasinya. Yunita menatap mereka dengan tatapan yang dingin dan menusuk, siap menghadapi kenyataan dan penjelasan yang akan segera diungkapkan oleh suaminya. Suasana di lorong rumah sakit terasa semakin menekan, seolah oksigen di ruangan itu telah menipis dan digantikan oleh ketegangan yang pekat. Yunita melangkah maju dengan tatapan mata yang dingin, menghampiri Ridwan dan Bu Wartini yang masih berdiri di depan pintu ruang pemulihan. Setelah berjam-jam bergelut dengan pisau bedah dan darah, tubuh Yunita terasa begitu lelah dan lunglai. Namun, kelelahan fisik itu tidak sebanding dengan gemuruh emosi yang berkecamuk di dalam dadanya. Ia menatap suaminya dengan sorot mata yang menuntut jawaban atas rahasia yang baru saja terungkap di depan matanya. Udara dingin malam itu seolah turut menguji ketahanan batin yang ia miliki saat ini. Ridwan maju beberapa langkah, wajahnya terlihat pucat dan dipenuhi rasa bersalah. Ia menatap Yunita dengan pandangan memohon, berharap ada secercah kelembutan yang tersisa di mata istrinya itu. "Bagaimana keadaannya, Yunita? Apakah dia selamat?" tanya Ridwan dengan suara bergetar. Suaranya terdengar sangat cemas dan penuh ketakutan akan kehilangan wanita itu. Yunita menarik napas panjang, mencoba menahan rasa sakit yang mendera batinnya. Operasinya berhasil. Alesa sudah melewati masa kritisnya dan sekarang sedang dipindahkan ke ruang perawatan intensif, jawab Yunita. Suaranya terdengar datar dan dingin, tidak ada kehangatan seperti biasanya. Mendengar jawaban itu, Ridwan menghela napas lega, namun raut wajahnya masih menyimpan kecemasan yang mendalam. Ia tahu bahwa badai yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Dengan langkah perlahan, Ridwan mendekat dan mulai berbicara, mencoba merangkai kata-kata yang sulit untuk diucapkan. Ia menceritakan semuanya, membuka tabir rahasia yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat dari kehidupan Yunita. Tatapannya tidak berani menatap langsung mata Yunita secara utuh. "Maafkan aku, Yunita. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar yang tidak bisa dimaafkan," ujar Ridwan, suaranya serak menahan isak tangis. "Alesa adalah istri pertamaku. Kami menikah jauh sebelum aku mengenalmu. Selama ini, ia menderita penyakit yang membutuhkan biaya sangat besar dan pengobatan yang tidak pernah ada akhirnya. Pekerjaan saya yang hanya sebagai pengemudi ojek daring
tentu tidak akan pernah cukup untuk membiayai pengobatan itu. Oleh karena itu, saya menikahimu dengan cara yang disembunyikan. Saya membutuhkan dukungan keuanganmu untuk menyelamatkan nyawa Alessa. Pengakuan itu meluncur bagaikan ribuan jarum yang menusuk jantung Yunita. Semua harapan, cinta, dan kepercayaan yang telah ia bangun selama ini runtuh seketika. Yunita terhempas dalam keterkejutan yang teramat sangat, seolah dunia di sekelilingnya berhenti berputar. Tanpa ia sadari, air matanya menetes, membasahi pipinya yang masih menampakkan sisa-sisa keringat dari ruang operasi. Ia sangat mencintai Ridwan dan selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik dalam segala kondisi. Ia menerima semua keadaan Ridwan apa adanya, bahkan memberikan nafkah secara diam-diam agar suaminya itu tidak merasa rendah diri di hadapannya. Namun, betapa hancurnya hatinya saat mengetahui bahwa uang yang ia berikan dengan penuh kasih sayang ternyata digunakan untuk merawat dan menghidupi wanita lain. Rasa sakit dan pengkhianatan ini terasa sangat menyesakan, membuat dadanya terasa terhimpit. Puncak kemarahan Yunita tidak lagi bisa dibendung. Emosi yang tertahan sejak tadi meledak begitu saja. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Yunita melayangkan tangannya dan menampar pipi Ridwan dengan sangat keras. Suara tamparan itu menggema di koridor rumah sakit yang sunyi, mencerminkan betapa hancurnya fondasi rumah tangga yang telah mereka bangun bersama. Ridwan memalingkan wajahnya, menerima tamparan itu sebagai hukuman atas kebohongannya. Ia tidak melawan sama sekali, membiarkan rasa sakit fisik tersebut menyamai rasa sakit yang dirasakan oleh istrinya. Melihat kejadian itu, Bu Wartini menjerit kecil. Wanita tua itu segera berlari mendekat dan menangis histeris. Sambil terisak, ia memohon ampun kepada Yunita yang berdiri tegak seperti patung es. "Ibu mohon, maafkan Ridwan, Nak Yunita. Jangan tinggalkan anak ibu. Dia tidak bermaksud menyakitimu. Dia hanya bingung mencari biaya untuk pengobatan Alessa. Tolong tetaplah bersama anak ibu," mohon Bu Wartini sambil memegang erat ujung jas putih Yunita. Yunita menatap ibu mertuanya dengan tatapan yang tajam, menolak segala bentuk permohonan maaf tersebut. Baginya, sebuah kebohongan dan pengkhianatan dalam pernikahan adalah hal yang tidak bisa ditoleransi. Dengan tegas, ia menepis tangan Bu Wartini dari jasnya dan melangkah mundur. "Cukup, Bu," tegas Yunita. Suaranya bergetar namun penuh dengan ketukan kepastian. Pernikahan ini didasari oleh kebohongan dan pengkhianatan. Cinta yang saya berikan ternyata hanya dijadikan alat untuk kepentingan wanita lain. Mulai detik ini, saya tidak akan pernah lagi mempertahankan pernikahan ini. Ridwan dan Bu Wartini mencoba untuk berlutut dan memohon sekali lagi di hadapannya, namun Yunita menepisnya dengan dingin. Ia membalikan tubuhnya dengan langkah yang cepat dan tegas, meninggalkan mereka berdua yang menangis dalam penyesalan di lorong rumah sakit, melangkah maju menuju kehidupan yang baru. Suasana malam itu menjadi titik balik yang mengubah jalan hidup Yunita. Setelah melangkah keluar dari rumah sakit, ia membawa beban perasaan yang teramat berat di dadanya. Rumah yang dulu menjadi tempat bernaung kini terasa asing, dingin, dan kosong. Setiap sudut ruangan mengingatkannya pada rentetan kebohongan yang dilakukan oleh Ridwan. Yunita menghabiskan malam-malam pertamanya dengan merenungi nasib pernikahan yang telah ia bangun di atas fondasi kepalsuan. Ia merasa sangat dikhianati. Namun di balik rasa sakit yang menusuk, ada tekad yang mulai mengeras di dalam batinnya. Ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian dan kehampaan yang merusak jiwanya. Keesokan harinya, Yunita mengambil cuti sementara dari pekerjaannya sebagai dokter untuk menenangkan diri. Ia membutuhkan waktu untuk menata kembali kepingan hatinya yang berserakan. Dalam keheningan yang panjang, ia membaca kembali memori masa lalunya bersama Ridwan. Ia menyadari bahwa selama ini dirinya terlalu naif dalam mencintai. Ia memberikan segalanya, baik kasih sayang maupun dukungan materi, tanpa pernah meminta balasan yang sepadan. Namun, cinta dan pengorbanan tersebut ternyata disalahgunakan untuk menghidupi wanita lain.
Rasa sakit itu bukan lagi sekadar luka fisik, melainkan goresan mendalam pada jiwanya yang sulit untuk disembuhkan. Minggu-minggu berikutnya berjalan dengan lambat namun pasti. Yunita memantapkan hatinya untuk mengambil langkah hukum guna mengakhiri penderitaan ini. Ia menghubungi seorang pengacara untuk mengurus semua proses perceraiannya dengan Ridwan. Proses persidangan berjalan tanpa banyak drama yang berlarut-larut, karena Yunita tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan hubungan yang telah ternoda. Ridwan sempat mencoba menghubungi dan meminta maaf untuk mencari pengampunan, namun Yunita menutup semua akses komunikasi. Ia tidak ingin lagi mendengar penjelasan atau permohonan yang hanya akan membuka kembali luka lamanya yang perlahan mulai menutup. Selama masa-masa sulit tersebut, Yunita menemukan pelarian yang positif dalam pekerjaannya dan impian masa depannya yang sempat tertunda. Ia mencurahkan seluruh energinya untuk merancang pendirian klinik pribadinya dengan penuh ketelitian. Impian yang selama ini ia kesampingkan karena terlalu sibuk mengurus rumah tangga dan menutupi kekurangan Ridwan, kini menjadi fokus utamanya. Setiap rancangan ruangan dan pemilihan alat medis menjadi simbol kemandirian dan kebebasan bagi Yunita. Ia belajar dari pengalaman pahit ini, bahwa harga diri seorang perempuan tidak bergantung pada pasangannya, melainkan pada kemampuannya untuk mandiri dan memberikan dampak positif bagi orang lain. Setelah beberapa minggu berlalu, proses perceraian resmi diputuskan oleh pengadilan. Yunita secara hukum telah menjadi perempuan lajang dan siap menatap masa depan. Ia merasakan ada beban berat yang terangkat dari pundaknya, meskipun sisa-sisa kepedihan masih samar-samar membekas di ingatannya. Pada suatu sore yang tenang, saat ia sedang sibuk memeriksa dokumen penting untuk kliniknya, seorang kurir datang mengantarkan sepucuk surat. Amplop surat tersebut terlihat sangat sederhana, namun pengirimnya membuat detak jantung Yunita sedikit meningkat karena terkejut. Surat itu ternyata berasal dari Ridwan, mantan suaminya. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Yunita membuka amplop tersebut dan membaca isi suratnya dengan saksama. Ridwan menuliskan permohonan maaf yang mungkin merupakan penyesalan terbesarnya atas apa yang telah terjadi. Ia mengabarkan bahwa Alesa telah meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakitnya di rumah sakit. Alesa tidak mampu bertahan dan telah menghembuskan napas terakhirnya. Selain itu, Ridwan menceritakan bahwa ibunya, Bu Wartini, jatuh sakit dan sangat terpukul atas semua kejadian yang menimpa rumah tangga mereka. Ridwan mengakui semua kesalahannya yang telah membohongi dan memanfaatkan kebaikan Yunita selama bertahun-tahun. Ridwan menyampaikan penyesalan yang mendalam dan menyatakan bahwa hidupnya kini telah hancur berantakan tanpa arah. Ia kehilangan segalanya, mulai dari wanita yang sangat dicintainya hingga sosok istri yang selalu setia menolongnya tanpa pamrih. Yunita membaca isi surat itu dengan tatapan yang sangat tenang, tanpa ada lagi air mata atau emosi yang meluap-luap. Tidak ada lagi kemarahan maupun dendam yang membara di dalam hatinya. Ia merasakan sebuah ketenangan dan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia menyadari sepenuhnya bahwa setiap perbuatan pasti memiliki konsekuensi, dan Ridwan kini sedang memetik hasil dari apa yang telah ia tanam. Yunita melipat kembali surat tersebut dan meletakkannya di atas meja kerja. Ia menarik napas dalam-dalam, melepaskan semua beban masa lalu yang masih tersisa, dan membiarkannya terbang bersama angin sore. Ia memandang ke arah jendela, menatap langit senja yang kemerahan dengan pandangan penuh harapan. Kehancuran Ridwan bukanlah tanggung jawabnya lagi, dan ia tidak perlu merasa bersalah atas nasib mantan suaminya. Yunita telah memilih jalannya sendiri, jalan yang penuh dengan kemandirian, kekuatan, dan kedewasaan. Ia siap untuk menyambut hari esok dengan senyuman dan keyakinan baru demi kehidupan yang jauh lebih indah. Hari pembukaan klinik baru Yunita dipenuhi dengan karangan bunga ucapan selamat yang berjejer rapi di halaman depan. Aroma harum bunga segar bercampur dengan semerbak wangi cat dinding yang masih baru menyambut setiap tamu yang datang. Ruangan demi ruangan dirancang dengan sentuhan yang elegan dan menenangkan, mencerminkan kepribadian Yunita yang kini telah bertransformasi
menjadi sosok yang jauh lebih kuat dan tegar. Senyum hangat tidak pernah lepas dari bibirnya saat ia menyapa rekan-rekan sejawat, perawat, serta kerabat yang hadir memberikan dukungan penuh. Pagi itu, di tengah kesibukan menyambut para tamu, Yunita menyempatkan diri untuk memandangi plang nama kliniknya yang terpajang megah. Nama yang tertera di sana adalah hasil kerja kerasnya sendiri, sebuah monumen yang membuktikan bahwa ia mampu bangkit dari keterpurukan masa lalu. Setiap huruf yang terukir di plang tersebut adalah saksi bisu atas perjuangannya keluar dari bayang-bayang pernikahan yang menyakitkan. Ia tidak lagi menjadi wanita yang mudah diombang-ambingkan oleh keadaan, melainkan seorang profesional yang berdiri tegak di atas kedua kakinya sendiri. Ketika acara pembukaan mulai mereda, Yunita melangkah menuju ruang periksa utama untuk menenangkan diri sejenak. Ia duduk di kursi kerjanya dan menatap sebuah bingkai foto yang berisi kutipan tentang keberanian dan ketegangan yang berhasil ia taklukkan. Pikirannya sempat melayang kembali pada masa-masa sulit saat ia harus memutuskan untuk melepaskan Ridwan dari kehidupannya. Ia teringat pada surat terakhir yang dikirimkan oleh mantan suaminya beberapa waktu lalu. Keputusan yang diambilnya adalah sebuah langkah paling tepat untuk menyelamatkan masa depan dan kedamaian jiwanya. Lamunan Yunita terputus oleh ketukan pintu yang lembut. Seorang perawat masuk dengan membawa daftar pasien pertama telah menunggu di ruang tunggu. Dengan sigap dan penuh profesionalisme, Yunita bangkit dari kursinya dan bersiap untuk melayani pasien tersebut. Sebagai seorang dokter, panggilan kemanusiaan selalu menjadi prioritas utamanya saat bekerja. Ia membuang jauh-jauh sisa keraguan di dalam hatinya dan melangkah keluar dengan langkah yang mantap. Kehadiran pasien pertama ini menjadi awal yang baik untuk perjalanan baru dalam karier medis yang telah ia bangun. Pasien pertama yang ia tangani adalah seorang wanita paruh baya yang mengeluhkan nyeri pada bagian dada. Yunita mendengarkan setiap keluhan dengan saksama, memberikan empati yang tulus tanpa membiarkan masalah pribadinya mengganggu konsentrasi. Sentuhan tangannya yang lembut saat memeriksa detak jantung pasien tersebut terasa sangat menenangkan. Dalam proses pengobatan itu, Yunita menemukan kembali alasan mengapa ia sangat mencintai profesinya. Menyelamatkan nyawa dan meringankan beban penderitaan orang lain memberikan kepuasan batin yang tidak dapat dinilai dengan materi apapun di dunia ini. Menjelang sore, suasana klinik mulai tenang. Yunita duduk di dekat jendela kaca yang menghadap ke arah jalanan kota yang sibuk. Ia menyeruput teh hangat yang telah disiapkan oleh perawatnya sambil menikmati pemandangan sore hari. Tiba-tiba, ia melihat sosok yang sangat familiar berjalan perlahan di seberang jalan. Sosok itu tampak sangat kurus dan kuyu, mengenakan pakaian yang sudah pudar warnanya. Itu adalah Ridwan. Pria itu menatap ke arah plang klinik Yunita dengan pandangan yang kosong dan penuh dengan rasa penyesalan mendalam. Langkah Ridwan terhenti sejenak, seolah ada magnet kuat yang menahannya untuk tidak melangkah lebih jauh dari tempatnya berdiri. Yunita terpaku di tempatnya. Untuk beberapa detik, waktu seakan berhenti berputar. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat, namun kali ini bukan karena rasa sakit atau amarah, melainkan karena rasa takjub atas jalan hidup yang telah berubah sedemikian rupa. Ia melihat Ridwan yang dahulu menjadi pusat dunianya kini, terlihat begitu rapuh dan tidak berdaya. Pria itu tidak lagi memiliki keberanian untuk mendekat atau sekadar menyapa Yunita. Setelah terdiam beberapa saat, Ridwan membalikan tubuhnya dan melanjutkan langkahnya, menghilang di antara kerumunan orang yang berlalu lalang. Yunita menarik napas panjang dan mengembuskannya dengan perlahan. Tidak ada niat di dalam hatinya untuk memanggil atau mengejar pria tersebut. Ia tahu bahwa masa lalu telah resmi ditutup dan tidak perlu dibuka kembali. Keputusan yang diambilnya adalah untuk kebaikan semua pihak, terutama untuk kebahagiaan dan kedamaian jiwanya sendiri. Ia memalingkan wajahnya dari jendela dan kembali menatap ruangan kliniknya yang bersih, penuh harapan. Ruangan itu adalah miliknya seutuhnya. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi pengkhianatan yang harus ia tutupi, dan tidak ada lagi air mata yang harus ia sembunyikan di balik topeng kepura-puraan.
Yunita menyadari bahwa luka yang pernah ada justru telah membentuknya menjadi sosok wanita yang jauh lebih tangguh dan bijaksana. Ia telah berhasil mengubah kepedihan menjadi kekuatan yang mendorongnya untuk mencapai kesuksesan yang sesungguhnya. Kini, ia siap melangkah menuju masa depan yang lebih cerah tanpa harus menoleh ke belakang lagi. Malam pun tiba dengan tenang. Sebelum melangkah pulang, ia kembali menatap sekeliling ruangan dengan rasa syukur yang mendalam. Perjalanan hidup yang panjang dan berliku telah membawanya pada titik yang penuh dengan cahaya terang. Ia melangkah keluar dengan senyuman yang tulus,